Siapa nih yang gak suka nyemil? Pasti teman-teman semua suka nyemil. Pasti di daerah teman-teman mempunyai makanan khas. Komen di bawah makanan khas apa yang ada di daerah teman-teman. Kali ini aku mau bahas makanan khas yang dari daerah asalku, yaitu Purworejo. Bagi yang belum tahu, Purworejo terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dilansir oleh Wikipedia, Kabupaten Purworejo ini berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Magelang di bagian utara, Kabupaten Kulon Progo atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian timur, Samudra Hindia di bagian selatan, serta Kabupaten Kebumen di bagian barat. Simbol khas daerah floranya yaitu manggis kali kesing. Sedangkan simbol khas daerah faunanya yaitu kambing etawa. Kabupaten Purworejo ini terdiri dari 16 kecamatan, 25 kelurahan, serta 469 desa. Adapun makanan khasnya yaitu cenil, geblek, jenang krasian, kue lompong, kue satu, mendut, dan masih banyak lagi. Di sini aku mau bahas tentang makanan tersebut. Oke, tonton terus ya. Mari kita bahas satu-satu makanan tersebut. Yang pertama, cenil. Cenil terbuat dari pati singkong, kemudian dibentuk, lalu diberi warna, direbus, dan kemudian diberi kelapa parut. Cenil ini dapat ditemukan dengan mudah di beberapa pasar tradisional. Meski umum berbentuk bulat kecil seperti kelereng kecil-kecil, ada juga yang berbentuk kotak. Penyajiannya bisa diberi taburan gula dan kelapa yang kemudian dibungkus dengan daun pisang. Oke, lanjut. Yang kedua, celorot. Celorot menggunakan bahan dasar berupa tepung beras serta gula merah. Dibungkus menggunakan janur atau daun kelapa muda dengan ciri khasnya. Jadi, daun kelapa mudanya itu dibentuk seperti trompet kecil. Dan nanti adonannya itu dibuat setelah jadi langsung dimasukkan ke dalam trompet kecil itu masaknya dengan dikukus supaya nggak tumpah adonannya dalam bentuk trompet. Si celorot ini dikasih tumpuan, dikasih tatanan dalam pengukusannya supaya tidak tumpah adonannya. Celorot tersebut manis karena terdapat gula Jawa ya. Rasanya manis, enak, gurih, lezat. Pokoknya kayak jenang, tapi lebih lembut dan agak kenyal seperti cenil. Yang ketiga, dawet ireng. Penjual dawet ireng di Purworejo hampir jumpai di sepanjang jalan. Sebenarnya dawet ireng gak cuma dikenal di Purworejo, tetapi juga ada di beberapa kota lain ya. Dawet ireng yang menjadi ciri khas Purworejo menggunakan gula Jawa dan santan. Untuk warna dawetnya yang hitam berasal dari abu jerami yang telah dibakar sebelumnya. Dawet ireng biasanya penyajiannya menggunakan mangkok. Ada yang menggunakan plastik kalau mau dibungkus ya. Itu terdapat pasti pas jam-jam siang serta sore. Rasanya segar, manis, dan pokoknya itu ada ciri khasnya lah. Keempat, geblek. Geblek terbuat dari tepung singkong yang telah diberi bumbu. Bumbunya itu bawang, bisa bawang goreng, gurih. Geblek ini juga termasuk makanan khas dari Kabupaten Kulon Progo, juga Wonosobo. Hal unik tentang geblek ini terletak pada rasanya dan berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya.
Geblek bisa sangat enak dinikmati ketika hangat. Jadi kalau beli biasanya kan udah digoreng gitu. Tapi kalau mau beli mau goreng sendiri bisa. Kita beli yang mentah. Biasanya yang mentah itu bisa bertahan cukup lama ya. Bisa, jadi kita bisa menikmati, misalnya kalau belinya itu jauh dari rumah kita bisa goreng setelah kita sampai rumah. Kalau kita beli matang nggak langsung dimakan kan nanti pasti kan berminyak tuh, dan udah dingin. Kalau udah dingin itu pasti gebleknya itu keras, jadi semakin dingin semakin mengeras gitu. Tapi kalau kita menikmatinya masih hangat, otomatis geblek itu akan terasa gurihnya, terasa kenyalnya, tidak keras gitu. Biasanya penyajian gebleknya itu menggunakan saus kacang. Ada beberapa orang yang menyebutnya gelangan, soalnya bentuknya seperti gelang, ada yang seperti cincin segini, ada yang besar segini, ada beda-beda sesuai daerah. Beda daerah itu rasa dan bentuknya pasti berbeda, tapi bahan dasarnya sama, itu menggunakan tepung singkong. Yang kelima, jenang kerasian. Hanya kalau jenang kerasian itu dipilih sebagai oleh-oleh ya. Jenang ini terbuat dari beras ketan yang sebelumnya dicampur dengan santan dan gula merah. Jadi beras ketan diadoni dan dibumbui menggunakan santan dan gula merah. Jenang khas Purworejo ini berbeda dengan jenis jenang pada umumnya yang lunak. Tekstur jenang kerasian itu lebih kasar ya teman-teman. Nah, beras ketannya itu sebelumnya itu dipanggang, yang membuat rasanya berbeda dari yang lain. Oh iya iya iya. Ya seperti itu teman-teman. Yang keenam, kue lompong. Siapa yang pernah makan kue lompong? Pasti heran ya, kenapa kok dibungkusnya menggunakan daun pisang kering? Biasanya kalau di Purworejo itu disebut kelaras. Warnanya itu hitam pekat ya, tapi memiliki rasa yang legit dan lezat. Rasanya itu manis, terus di dalamnya itu kacangnya. Kue lompong termasuk jenis kue basah ya teman-teman. Nah, bahan dasarnya kenapa bisa hitam itu menggunakan daun talas. Kalau masyarakat sekitar menyebutnya lompong yang telah dihancurkan. Lompong inilah yang kemudian akan memberikan efek warna hitam pada kue tersebut. Setelah itu, lompong dicampur dengan gula, tepung ketan, dan tepung merah. Di sisi lain, untuk dalam kuenya bisa diisi dengan kacang tanah yang sudah ditumbuk dan rasanya sangat manis. Untuk rasa kue lompong memiliki ciri khas tersendiri karena dibungkus menggunakan daun pisang kering. Selanjutnya, kue satu. Kue satu terbuat dari kacang hijau panggang, kemudian ditumbuk, terus disaring pati-patinya gitu. Lalu kemudian dicetak. Ya, dicetak, ada cetakannya biasanya itu. Lain namanya kue satu mempunyai nama lain yaitu kue kroya. Biasanya sebagai hidangan di hari besar seperti Idul Fitri. Selanjutnya, mendut. Kue mendut terbuat dari adonan tepung ketan yang diisi dengan gula jawa dan kelapa parut. Umumnya dibungkus dengan daun pisang yang dibentuk segitiga atau dibentuk bulat tanpa dibungkus daun pisang. Teksturnya kenyal, lembut, sehingga terlihat seperti klepon dan kue bugis. Mendut biasanya warnanya merah atau enggak ada yang warnanya hijau. Isiannya tuh gula jawa dan kelapa parut yang dicampur akan membuat rasa manis dalam kue tersebut
menjadi lebih manis. Oke, sekian pembahasan makanan khas Purworejo. Jika kalian orang Purworejo pasti pernah mengicipinya. Jika belum, komen ya, kenapa Pak kok belum mengicipinya. Jika kalian di luar daerah Purworejo, silahkan jalan-jalan di Purworejo atau pas mampir lewat di Purworejo mencobain makanan-makanan tersebut untuk menjadikan pengetahuan. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih, dan komennya yang baik dan positif. Dasiin dong teman-teman, mau buat konten apa lagi. Terima kasih, dah, see you. Jangan lupa like-nya.